Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zeskia Lailiah dan kali ini saya akan membahas PPT mengenai cara mengatasi masalah ekonomi. Saya dari kelas 10E, absen 36. Tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu dengan mempelajari bab ini, kita diharapkan mampu menentukan pilihan yang tepat, memanfaatkan biaya peluang, menetapkan skala prioritas dan mengelola keuangan, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi mikro, menjelaskan cara-cara mengatasi masalah ekonomi makro, dan menjelaskan sistem-sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. A. Menentukan pilihan yang tepat. Untuk mengatasi kelangkaan, setiap orang harus menentukan pilihan yang tepat dan paling menguntungkan. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara menentukan pilihan, mana yang merupakan prioritas dan mana yang bukan prioritas. B. Memanfaatkan biaya peluang. Biaya peluang adalah segala sesuatu yang dikorbankan untuk mendapatkan sesuatu. Biaya peluang dapat menjadi dasar dari pilihan. C. Skala prioritas dan pengelolaan keuangan. Yang pertama yaitu skala prioritas. Skala prioritas merupakan kebutuhan yang lebih penting, harus didahulukan pemenuhannya daripada kebutuhan lainnya. Prioritas yang pertama yaitu ada kebutuhan primer dan kebutuhan sekarang. Prioritas yang kedua ada kebutuhan tersier dan kebutuhan masa depan. Kemudian prioritas yang ketiga yaitu ada kebutuhan tersier juga. Yang kedua yaitu pengelolaan keuangan. Jadi di situ kita dapat memonitor dan mengevaluasi keuangan secara berkala, dapat dilakukan dengan membiasakan diri dengan menabung dan juga membuat pembukuan keuangan. D. Mengatasi masalah ekonomi mikro. Yang pertama, menentukan pilihan yang tepat untuk mengatasi masalah kelangkaan. Contohnya, dengan memilih faktor produksi tenaga kerja. Kemudian yang kedua, bersinergi antar pelaku pasar dan industri untuk membuat satuan yang lebih besar. Contohnya, kerjasama antara Nokia dan Microsoft. Yang ketiga, yaitu dengan membentuk kesepakatan di antara produsen dan konsumen. Yang keempat, yaitu menggunakan teknik analisis ekonomi mikro dan pemanfaatan analisis biaya peluang dalam rangka menentukan pilihan. Dan kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang dirancang pemerintah dalam rangka memengaruhi jumlah uang yang beredar untuk memperbaiki kinerja perekonomian. Contohnya, yaitu dengan menurunkan suku bunga. Kemudian, ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang dirancang bertujuan untuk memengaruhi jumlah pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Contohnya yaitu sektor perpajakan. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan-kebijakan dengan arah harga barang murah dan bermutu. Contohnya yaitu pemerintah menyediakan infrastruktur jalan yang baik. F. Sistem ekonomi sebagai solusi masalah ekonomi. Yang pertama, sistem ekonomi tradisional, yaitu sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Ciri-cirinya, teknik produksi dipelajari secara turun-temurun, modal sedikit, pertukaran dilakukan dengan sistem barter, belum mengenal pembagian kerja, terikat tradisi, dan tanah merupakan tumpuan kegiatan produksi dan sumber kemakmuran. Yang kedua yaitu sistem ekonomi komando. Peran pemerintah sangat dominan, sedangkan peran masyarakat atau pihak swasta sangat kecil. Ciri-cirinya yaitu alat dan sumber daya produksi dimiliki dan dikuasai oleh negara. Kemudian yang kedua, rakyat tidak bebas dalam memilih pekerjaan. Dan yang ketiga, kebijakan perekonomian diatur pemerintah. Yang ketiga yaitu sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi pasar merupakan sistem ekonomi di mana kegiatan ekonomi yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi dilakukan oleh swasta. Ciri-cirinya adalah semua sumber produksi menjadi milik masyarakat. Kemudian pemerintah tidak ikut campur tangan secara langsung dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat terbagi atas dua golongan, yaitu pemberi kerja dan penerima kerja. Kemudian timbul persaingan dalam masyarakat.
Setiap kegiatan ekonomi didasarkan atas pencarian keuntungan. Dan yang terakhir, kegiatan ekonomi selalu mempertimbangkan keadaan pasar. Nah, berikut merupakan orientasi sistem pasar beberapa negara, yaitu ada, negara Kuba, negara Cina, Hongaria, Swedia, Inggris, Amerika Serikat, dan Hong Kong. Kemudian negara Kuba itu menggunakan sistem pasar perekonomian komando, sedangkan negara Hong Kong yaitu sistem perekonomian pasar bebas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.